Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sehat disehatkan, yang sakit dicepatkan sembuhnya, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wabah corona ini dan penyakit lainnya. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أيها الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله حمدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستمتعونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت سنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan, disehatkan, diberkahi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sama-sama semuanya untuk menjaga penyakit ini. Saya sebagai tenaga kesehatan menyampaikan dua hal yang perlu kita jaga supaya kita tidak terkena wabah virus ikhtiar kita. Yang pertama, secara internal. Secara internal, virus itu akan masuk ke tubuh kita dan akan terjangkit. Andai kata pada saat masuk virus tersebut, kemudian daya tahan tubuh kita, imun kita sedang turun. Nah, imun kita sedang turun, maka virus itu akan menyerang kita. Pada saat imunitas kita sedang baik, daya tahan tubuh antibodi kita sedang baik, maka virus itu tidak bisa menjangkiti kita. Jadi kita sudah disiapkan oleh Allah antibodi. Daya tahan tubuh banyak sekali. Sel darah putih yang namanya leukosit, kemudian kelenjar-kelenjar, kemudian asam lambung, kemudian sekret, itu semuanya antibodi kita. Semuanya pertahanan tubuh kita yang sangat luar biasa dari Allah. Maka satu-satunya cara secara medis di dalam tubuh kita untuk menangkal virus adalah tingkatkan tentara dalam tubuh kita supaya tetap kuat dan kokoh. Namanya daya tahan tubuh atau imunitas. Nah, imunitas itu akan turun naik. Turun naiknya imunitas itu tergantung dari pola makan kita, pola aktivitas kita, istirahat kita, stres kita. Nah, jadi jangan banyak stres. Nah, kemudian daya tahan tubuh kita perbaiki dalam makanan yang cukup karbohidrat, protein, vitamin. Vitamin C, vitamin E itu harus kita banyakin. Itu untuk imunitas daya tahan tubuh kita yang pertama. Kemudian untuk imunitas daya tahan tubuh kita juga adalah bisa digunakan kunyit, kemudian madu, kurma, kemudian propolis, habatus sauda, itu bisa digunakan. Atau kalau yang dari apoteknya ada yang namanya Stimuno, Imbos, Imunos, banyak sekali yang bisa kita konsumsi. Yang paling penting bagaimana daya tahan tubuh kita tetap bagus, ya. Jadi makan pagi, siang, sore, cukupkan dia. Kemudian selanjutnya adalah dari dalam juga itu adalah minum, karena virus COVID-19 ini biasanya masuknya melalui hidung atau mulut, menyimpan di tenggorokan. Nah, yang diserang kan paru-paru. Yang diserang adalah paru-paru. Sehingga ini di sini ada ke kanan itu ke paru-paru, ke kiri lurus itu adalah nanti ke lambung, ke pencernaan. Nah, bagaimana caranya supaya masuknya ke lambung? Karena di situ ada asam lambung. Supaya pada saat virus itu masuk ke lambung, oleh asam lambung itu dibunuh oleh asam lambung itu. Nggak kuat dia dengan asam lambung itu. Maka Allah sangat baik. Asam lambung itu adalah sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat semuanya, maka ini jangan sampai kering, 10 menit sekali minum. Ya, supaya apa? Ketika ada yang ada di situ virus apapun, dia akan masuk ke lambung. Jangan sampai masuk ke paru, ya, ke saluran pernafasan. Jadinya masuknya ke saluran pencernaan. Makanya minum lagi 10 menit, minum lagi 10 menit, minum lagi, ya. Sehingga masuknya ke lambung. Di lambung ada asam lambung, itu bagus sekali, virusnya akan mati di situ. Ya, yang kedua itu kemudian jaga ini dari luar, tadi dari dalam ya. Dari dalam itu daya tahan tubuh kita naikin. Yang kedua minum supaya nggak sampai ada kering di sini. Kecuali kita sedang puasa, masuk ke lambung, biar masuk ke lambung. Kemudian untuk penjagaan dari luar, dari eksternal adalah jaga jarak, ya, jaga jarak, jaga dengan keramaian, hindari keramaian, ya, hindari keramaian, karena kan tidak tahu orang yang terkena di mana, kita nggak tahu. Mendingan jaga dari jarak tersebut
dari keramaian. Kalau nggak penting-penting amat jangan keluar dulu, seperti itu ya. Nah, gunakan untuk ini sterilizer, bisa dengan alkohol. Kalau misalkan saya nggak suka alkohol, yang tanpa alkohol cuman desinfektannya tanpa alkohol ya, saya juga pakai itu. Bisa SA, strong acid, yang 2,5 pH-nya. Kemudian jaga wudhu. Nah, karena nempelnya di, misalnya kita kemana megang ini, megang tombol, megang itu, megang ini, yang betulnya orang itu terkena. Nah itu sehingga kita sering pakai itu. Dan wudhu lagi, batal wudhu lagi, tangan kaki semua wudhunya sampai ke intisyak sini, ke ini. Nah, karena bisa jadi itu di situ. Kemudian pakai masker atau pakai cadar. Kemudian yang juga sama. Nah itu ikhtiar yang 100% kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, hasilnya terserah Allah. Tapi ikhtiar kita adalah wajib. Ikhtiar kita adalah wajib hukumnya. Kemudian yang masalah hasilnya itu serahkan kepada Allah. Ikhtiar kita secara medis tadi sudah, secara sosial kita sudah siapkan makanan, minuman, makanan, masakan di rumah untuk seminggu, untuk 2 minggu, nggak apa-apa kalau misalkan ada uangnya. Nah kemudian yang baiknya sangat bagus sekali itu kalau, karena ini COVID-19 ini luar biasa daya ininya. Waktu kemarin dari 200 kasus, kemudian 309, kemudian sekarang 450. Dalam sehari naik 60. Dalam sehari sekarang naik 81 orang yang kenanya. Maka saya sangat berharap itu diam di rumah, zikir banyak, dekat ke keluarga, baca Al-Qur'an ya. Kemudian lakukan bisnis yang bisa dilakukan di rumah ya. Kemudian mall harusnya tutup, kemudian wisata tutup, kemudian pasar tutup, semuanya harusnya tutup semuanya sementara. Hanya 2 minggu pertama ini, karena ini kalau tidak seperti itu, nggak disiplin, maka kantor-kantor juga tutup, sekolahan tutup, semuanya tutup harusnya. Untuk apa? Supaya ini kita stop dulu penyebaran, biar, karena itu rumah sakit sama tenaga kesehatan terbatas sampai sudah full. Nah gimana kalau misalnya terus menerus bertemu si ini, bertemu nanti bawa virus ke rumah, ada 10 orang di rumah, bayangkan bisa sehari suatu saat bisa 1000 kayak Itali seperti itu. Kenapa Itali cepat banget terus serangnya? Karena mereka ngeyel, disuruh diam di rumah malah ada yang piknik, ada yang liburan, langsung cepat banget. Nah, tetapi luar biasanya Indonesia paling tinggi tingkat angka rate-nya ya. Angka presentasi, angka kematiannya paling tinggi di Indonesia. Bukan paling banyak, bukan. Paling tinggi rate-nya, presentasi kematian kasus dibagi kematiannya. Nah, itu paling tinggi. Seperti itu. Padahal baru berapa bulan ini. Maka saya sebagai tenaga kesehatan jaga yang tadi, jaga ke Allahnya. Ini adalah ujian dari Allah untuk kita, supaya kita semakin menyadari bahwa ini adalah hak, bahwa ajaran Islam adalah hak, bahwa kita harus semakin dekat dengan keluarga, semakin mengajak keluarga kepada Allah, kemudian semakin menjaga kesehatan kita. Nah kemudian supaya kita makan makanan yang halal. Kan virus corona ini dari makanan yang diharamkan oleh Allah. Katak gak boleh dimakan, kelelawar gak boleh dimakan. Itu di situ katak itu bertasbih kepada Allah, dan di situ ada gak boleh dimatiin, gak boleh dibunuh, ini dimakan padahal dia sedang bertasbih. Kelelawar itu mendoakan terus setiap saat, berdoa, kelelawar itu mendoakan kita. Maka dari itu sahabat-sahabat semuanya, ini harus betul-betul mengikuti apa yang disampaikan surat Al-Maidah ayat 88.
Jadi kita makan makanan yang dihalalkan dan toyib, halalan toiban. Bukan cuma halal, tapi toyib. Nah ini Allah luar biasa. Allah sangat luar biasa. Makanlah oleh kalian makanan halalan toyiban. Bukan cuma halal, tapi toyib. Bukan cuma toyib, tapi halal. Contohnya bagaimana? Halal, tapi nggak toyib. Ini apa tuh? Makan nasi halal nggak? Halal. Tapi kalau sekali makan 5 piring, nggak toyib menurut medis. Toyib itu menurut ilmiah, menurut sains. Makanya Allah itu ngikut memberikan ilmu itu untuk dipelajarin, untuk diikutin, ya. Jadi yang halal belum tentu, yang halal itu kalau terlalu banyak jadi nggak toyib, nggak baik. Yang baik belum tentu halal. Jadi maka Allah, makanlah makanan minuman yang halalan toyiban. Halal menurut Islam, toyib baik menurut medis. Luar biasa Allah itu ya. Jadi medisnya dianggap oleh Allah karena ilmu medis dari Allah. Nah sahabat-sahabat semuanya, selanjutnya stop semuanya, karaoke, kemudian tempat-tempat hiburan. Ini adalah cara Allah supaya kembali lagi kepada Allah. Supaya yang tadinya itu ngeyel kembali ke nggak mau kembali kepada Allah, jadi kembali ke Allah. Tadinya menghina cadar jadi bercadar sekarang semuanya. Dahsyat kan. Kemudian yang tadinya di di diskotik, kemudian orang-orang menghina syariat Islam, Allah perlihatkan sekarang berapa juta orang yang masuk Islam wasilah daripada corona ini. Di Jepang, di Cina pada masuk Islam. Luar biasa, gara-gara wudhu, gara-gara Masya Allah, hak banget, benar banget ya ajaran Islam. Gak boleh makan ini, ternyata ada cacing, ada virus, berbagai macam virus itu ada di kelelawar. Udah dibuktiin oleh ilmiah, dan Allah sudah menyiapkan di dalam sini, udah nyampaikan. Tapi kita yang serakah, manusia yang serakah, yang zalim, serakah. Maka dari itu Allah siapkan virus corona ini bagi orang yang beriman sebagai ujian, bagi orang yang tidak beriman dan munafik itu sebagai peringatan. Jangan dianggap enteng, tapi wah saya kan orang beriman, orang yang soleh nggak mungkin kena, nggak bisa. Karena tadi halalan thayyiban menurut Islamnya dan menurut ilmiahnya. Kalau sekarang ilmiahnya apa? Menurut ilmu medisnya. Kalau gempa ke Allahnya iya, tapi menurut ilmu gempanya masalah apa namanya? Klimatologi, kemudian masalah geografi, ilmu geografi yang diminta, ilmu fisika. Kalau ada ini hujan segala macam, tetap ke Allah, la ilaha illallahnya, tetapi syariatnya sains, ilmu medis, ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika, itu sains. Ada di sini semua. Makanya halalan thayyiban. Jadi segala sesuatunya harus syariat dan hakikat. Nah, supaya tidak terlalu sombong. Kalau hanya syariatnya saja yang kita agung-agungkan, kita sombong kayak Firaun, lalai ke Allah. Tapi kita juga kalau misalkan hanya tenang aja, yang penting doa, kita nggak bakal kena sembarangan, nggak toyiban itu. Hanya halalan doang, nggak suka Allah. Hanya mengandalkan doa saja nggak suka, harus toyiban, harus mengikuti sainsnya juga. Makanya imtak, iman dan takwa dan intelektualnya disatuin, sains dan teknologi, sains dan iman disatuin, jadilah manusia menjadi sempurna karena dikasih akal dan dikasih iman di dalam hati, ya. Nah, akal ini untuk sains Allah ciptakan, kemudian hati ini untuk isinya iman di situ. Maka sahabat-sahabat semuanya, jangan terlalu takut berlebihan, jangan terlalu menyepelekan, ya, karena kalau menyepelekan satu orang aja itu akan berpengaruhnya besar secara sosial. Satu bertemu dengan 10 orang di suatu pertemuan arisan, menular ke satu orang.
satu orang ini, yang lain nggak menular. Yang satu orang ini pulang ke rumah, menular ke anak-anaknya, keluar suaminya, menular ke istrinya. Kemudian ketemu sama orang. Yang 5 orang di rumah itu ketemu sama orang. Masing-masing ketemu 10 orang. Bayangkan, bagaimana nggak cepat. Nah, itu yang terjadi di Italia. Karena lockdownnya nggak tegas. Tegas, stop! Dan rakyatnya nggak ngeyel. Ya, gitu. Semua stop dulu. Hanya 2 minggu, hanya sebulan. Dibandingkan bergelimpangan nanti sudah nggak sanggup itu. Teman-teman saya perawat itu sudah nggak sanggup di rumah sakit. Kasihan, Masya Allah. Teman-teman dokter nggak kuat lagi menerimanya. Sama, subhanallah. Bayangkan. Sama, kematian itu adalah takdir Allah. Tapi kalau belum terjadi masih bisa maju mundur. Kalau udah terjadi tidak bisa dimajukan sedetik, tidak bisa dimundurkan kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi itu masih bisa diperubah oleh doa. Kata siapa? Kata Allah. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Takdir yang mana? Takdir yang belum terjadi. Kalau takdir yang sudah terjadi gak bisa dirubah. Mau pernikahan belum terjadi, bisa milih mau si A si B, bisa milih. Kemudian mau si A, ketuk palu sama Allah, tak jadiin dengan izin Allah. Mau cerai mau lanjut, cerai, ketuk palu. Mau lanjut, ketuk palu. Kita yang milih. Kalau belum terjadi, mau mati apa mau enggak, belum terjadi, mau milih mati aja deh. Coba aja. Kalau ketuk palu itu mau nanti mau ikhtiar dulu secara syariatnya, secara medisnya, insya Allah. Nah, tujuan kita mensyariat, tujuan kita untuk menghindari orang yang kena virus. Dan kita nggak tahu kalau yang kena virus kelihatan jendol di sini, kita wah ini kena virus nih, gampang lihatnya. Ini kan nggak kelihatan. Masalahnya batuk pileknya sama dengan influenza biasa. Maka dari itu ulama dan para sains, para ilmuwan yang jujur, ya pakar itu ada yang cuman pintar doang tapi nggak jujur dan nggak peduli kepada umat dan tidak beriman. Banyak itu pintar ilmunya tahu tapi ditutup-tutupin. Nah ini harus waspada. Nggak semua pakar hebat, nggak semua pakar bisa dipercaya. Pakar apa aja? Pakar agama. Ada yang menjual agamanya untuk demi uang. Pakar apa kesehatan, ada yang menjual demi uang. Pakar politik, pakar apa, nggak bisa. Semua pakar dipercaya tidak bisa. Perawat, ada yang pakar perawat, pakar tentang kesehatan. Kemudian tidak jujur. Jadi harus kita butuh orang yang pintar, jujur, dan punya peduli kepada umat, dan punya tujuan hidup iman kepada hari akhir. Maka dia akan mengucapkan sesuatu yang berguna, bermanfaat, dan menyelamatkan umat. Begitupun pemimpin. Begitupun pemimpin apapun. Itu yang pintar banyak, yang jujur sedikit. Jujur kepada diri, jujur kepada Allah, jujur kepada umat. Nah itu yang kita butuhkan adalah profesi apapun yang pintar, jujur, dan beriman. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semuanya, kita bismillah lakukan aktivitas di rumah. Ya. Wah, rugi dong. Kalau misalkan ini nggak bisa dapat uang. Gimana nih? Uang itu 1 miliar pun atau jangan banyak-banyak lah. Sekarang 1 hari dapat 1 juta misalkan atau 2 juta. Enggak jualan 20 juta. Hilang 20 juta menurut ilmu manusia. Hilang karena sehari 1 juta. Enggak jualan karena suruh diam di rumah selama 1 bulan berarti 30 juta. Waduh, hilang 30 juta. Tapi bayangkan kalau kita tetap jualan, Allah menakdirkan ketemu kita nggak tahu dari uang. Nularnya itu kan tersimpan, megang uang, banyak tidak nggak ingat megang mata, megang ini habis megang uang, megang ini megang barang segala macam yang orang tidak tahu kita ada di situ, yang tertular, yang bawa virus. Dan jangan salah, virus ini kalau imunitas
imunitas orang tersebut sedang bagus, maka virus itu ada di orang itu, tetapi dia tidak terjangkiti, tapi dia bisa menularkan ke orang lain. Subhanallah itu ya. Nah, inilah pinternya, hebatnya, luar biasanya virus, makanya hati-hatinya seperti itu. Maka, nah, tapi tadi 30 juta hilang karena nggak jualan selama 1 bulan. Tapi dibandingkan dengan dapat sakit corona itu, dia harus ke rumah sakit. Berapa uang yang harus habis? Kemudian bukan dia aja, gimana anaknya, tertular nggak? Istrinya, suaminya, teman-temannya yang menjenguknya, berapa korbannya? Lebih dari 30 juta. Menghabiskan waktu, biaya, ketakutan, kecemasan yang berlebihan akibat kena. Memikirkan uang 1 juta sehari, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kena penyakit ini, sahabat. Berapa banyak orang yang wafat sampai detik ini. Uangnya banyak, dia tidak butuh. Tidak butuh lagi. Jadi jangan mikir ini ekonomi gara-gara ini jadi hilang ini pencaharian. Cari, kita punya otak. Kerja itu, dapat uang itu tidak hanya kerja keras. Kita butuh juga kerja cerdas dan kerja ikhlas. Gunakan sekarang otak kita yang dikasih sama Allah untuk bekerja cerdas. Kalau kemarin misalkan kerjanya lewat langsung ketemu orang, sekarang lewat WA. Apa yang bisa kita jual? Reseller bisa. Jualan kue, roti, segala macam lewat reseller. Nih, Allah kasih afala taqilun, afala tatafakkarun, dan sekarang banyak bisnis yang bisa menggunakan hanya online saja. Pakai itu Facebook, pakai itu WA, pakai itu IG, pakai itu ini. Jangan untuk yang nggak betul, ini gunakan untuk yang baik. Produktif di rumah ini bukan cuma tidur, bukan. Karena makan dibutuhkan oleh anak istri kita. Maka di rumah ini cari, lihat tuh orang-orang yang optimis. Dari rumah orang bisa dapat miliaran. Diam di rumah pakai handphone doang orang bisa dapat miliaran sebulan. Kita jangan miliaran deh. Sehari bisa dapat 100.000 apa? Banyak. Banyak bisnis yang kayak gitu. Jangan bisnis jauh-jauh. Yang bisnis jauh. Ada yang ada di sekitar kita. Kita bisa reseller. Ada tempatnya orang yang membuat apa? Kurma segala macam. Nah, itu kita reseller kan, jualkan. Kita punya koneksi. Ada berapa di Facebook teman kita, ada berapa teman kita kontak. Itu butuh. Mereka nggak berani keluar. Kemudian makanan dia butuh, barang dia butuh. Maka kita sebagai perantaranya. Di setiap kesempitan ada kesempatan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka di dalam kesempitan ini ada kesempatan bagi orang yang menggunakan akalnya. Maka dari itu jangan berpangku tangan. Walaupun kita di sini di rumah banyak manfaatnya, bertemu dengan keluarga lebih lama. Sholat berjamaah setiap saat di rumah bersama anak dan istri kita. Yang ketiga bisa bercengkrama dengan mereka yang tadinya kita lupa kepada mereka, kerja terus. Kalau diam kan sekarang di rumah, tetapi yang keempat kita butuh uang untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari. Aktifkan ininya. Kita belajar di YouTube itu. Kalau Anda nggak tahu, Anda belajar di YouTube itu tentang bagaimana bisnis yang bisa dikerjakan di rumah. Kira-kira barang apa yang dibutuhkan saat ini. Orang yang sedang nggak bisa keluar, tapi butuh apa mereka. Nah ini pakai. Kita bisa lewat ini order sini dropshipping bisa, atau kita belanja dianterin sama JNT, dianterin sama JNE, dianterin sama Gosen, ya kan? Kemudian kita kirim lagi ke sana. Aduh, semuanya kita pakai. Sambil zikir, sambil sholawat, sambil istighfar, sambil baca Quran, sambil dengerin tausiah, sambil menimba ilmu selama di rumah ini, sahabat-sahabat semuanya. Oke, ini adalah ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Dan zaman Rasulullah, zaman para sahabat ada wabah juga. Bagaimana caranya, tekniknya? Itu baca. Jangan dari satu orang bacanya, jangan dari satu guru, dari banyak referensi supaya nggak tipis ini pemikiran kita. Supaya kita banyak dari pakar ahli
virus. Ahli virus jangan cuma si A doang, si A, si B, si C, si D, 10 orang minimal. Nah, itu cari ini yang objektif cari. Ya, karena sekarang ini susah sekali karena sedang dipolitisasi apapun. Maka kita harus jeli di sini mana yang politisasi, mana yang objektif, mana yang benar-benar sayang ke umat, yang khawatir ke rakyatnya, kita bisa lihat di sini. Nah, sahabat-sahabat semuanya, intinya adalah secara medis naikin daya tahan tubuh kita, imunitas kita. Ya, selama di ini kasih tahu anak-anak kita pakaiin cadar, pakaiin masker, pakaiin ini cuci tangan sesudah dari luar, cuci tangan, kemudian pakai sabun dan wudhu ya. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan begitu kita dijadikan sebagai amal soleh kita, pahala kita dari ikhtiar kita, saling mengingatkan karena setiap harinya peningkatannya cukup cepat sekali. Maka salah saya kalau tidak mengingatkan, bukan menakut-nakuti, gak boleh menakut-nakuti itu, tapi mengingatkan. Infokes namanya, infokes atau penyuluhan kesehatan. Ya, penyuluhan kesehatan biasa saya ke keluar, biasa apa namanya itu, penyuluhan itu di luar atau di klinik. Nah, sekarang menggunakan media ini, sahabat-sahabat semuanya, di WA itu penyuluhan. Tugas tenaga kesehatan itu udah disumpah itu sebagai penyuluh kesehatan, yang tadinya nggak tahu karena tidak sekolah di kesehatan. Kita diberikan amanah untuk tahu tentang kesehatan, memberikan info, memberikan penjelasan, ya, yang memberikan penjelasan. Nanti bagian ada gempa ini, yang ngomong, yang menginfokan adalah ahlinya tentang yang berkaitan dengan apa namanya itu, tsunami, gempa, lapisan segala macam, itu ahlinya. Wajib memberikan informasi yang objektif, yang jujur. Kemudian nanti juga ada misalkan tentang meteor segala macam, itu sampaikan ahlinya, ahli metode, ahli. Nah, dan kita sholat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan, terima kasih sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat, kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.